kamu itu nggak bakal berhasil bisa bohongin aku. Walaupun kemarin kita cuma ketemu sebentar, aku tahu kamu pasti masih punya perasaan khusus sama aku. Oke deh, di cafe mana? Oh, paling mah kecil ya Kak motornya. Mama, Kamu berdua udah pada bisa belum main ini? Bisa belum? kok Mama pakai sapu lidi kayak gini? Kan kamu tahu siapa mama kamu. Mama kamu ini nenek sihir. Din, aku nggak mau punya mama titik kayak Tante Vela. Iya, Nadine juga nggak mau. Kamu jujur ya, Rel, sama Mami. Kamu pasti berat menghadapi ini semua, kan? Enggak, Mi, biasa aja. Udahlah, Rel. Kamu nggak perlu bohong. Karena Mami tahu kok. Cinta kamu sama Fitri itu begitu besar. Halo? Tristan? Tristan, kamu tuh iseng ya? Halo? Tristan? Kamu masih suka iseng aja kayak dulu ya? Halo? Halo? Bule, cepet bangun ya. Kami semua cemas sama Bule. Apaan? Kurikulum vitae. Lamaran kerjaan. Fitri lagi nyari kerjaan. Halo sayang. Masak apa kamu hari ini? Aku lapar banget nih. Ini maksudnya apa, Kayla? Maaf Al, aku capek. Jadinya aku nggak masak deh. Iya, nggak apa-apa, Kayla. Aku nggak maksa kamu untuk masak kalau kamu nggak kuat. Ya udah, sekarang kita makan di luar ya. Nggak usah. Terus gimana dong? Aku kan lapar banget. Bisa tahan sebentar nggak? Oh, mau nungguin mie atau nasi goreng ya? Enggak, bukan. Terus, mau nungguin tukang bakso ya? Bukan. Ya ampun, Kayla, kamu mau kasih suami kamu ini makanan apaan? Sini deh, yuk. Ayo. Tadi kan aku kirim jeruk 1 kilo ke Butina. Lihat aja. Abis ini nih, pasti ada kiriman balasan makanan dari dia. Kamu jangan kegeeran, Kayla. Kalau ternyata dia nggak ngirimin makanan, terus kita nggak makan. Aduh, nggak mungkin lah. Kan dia sendiri yang bilang kalau di sini tuh udah tradisinya. Kalau kita ngirim makanan, pasti dibales. Aduh, aku lapar banget, Kayla. Aduh, sabar ya. Bentar lagi kok, bentar lagi. Liatin aja nih. Tuh kan? Datang. Awas. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nak Kayla. Waalaikumsalam. Bentar ya, Bu. Ada apa ya, Bu? Ini loh, Nak Kayla. Ini Ibu buatin ayam goreng dan nasi uduk. Cobain deh. Makasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Ibu permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, aku bilang apa? Nggak perlu masak, tinggal ngasih pancingan dikit,
nanti masakan langsung datang. Masakannya Bu Tina enak lagi. Iya ya, kamu memang istri yang cerdas. Ini tuh trik kalau aku lagi malas masak. Makan yuk. Ayo. Besok pulang kantor jangan lupa beli mangga 2 kilo, apel 2 kilo, terus pisang 1 sisir, sama melon 1 butir ya. Kok banyak amat Kayla? Ya buat dikasih ke Bu Tina lagi. Ya ampun Kayla, kamu segitu males masaknya ya. Kamu jangan kebiasaan ngarepin dari orang ya. Malu-maluin dong. Aku janji aku gak bakal ketemu lagi sama Nessa. Tan, jam yang kamu pakai itu dari aku apa dari Nessa? Ya dari kamu lah, Mos. Masa sih? Lihat dong. Lihat. Apanya yang dilihat? Orang sama aja, emang lu bisa bedain? Ya bisa lah. Aku kan ngasih tanda di belakang jam itu. Hah? Lihat ya. Ternyata kamu nggak bohong ya. Kamu emang pakai jam yang dari aku. Ya ampun, Mos. Kamu gak percayaan banget sih sama aku. Pakai ngasih jebakan kayak gini. Kamu jangan kesinggung dong, Tan. Aku kan cuman pengen mastiin kalau kamu lebih milih aku dibanding Nessa. Yaudah, sekarang kita mau nonton apa? Serah kamu aja deh. Tristan. Nessa? Kok bisa sih ketemu di sini? Jangan-jangan mereka berdua janjian lagi. Lagian mana mungkin cewek malam-malam gini nonton di bioskop sendirian? Tenang, aku juga mau janjian sama temen kalau mau nonton. Kalau gitu, aku beli tiket dulu ya sama Moza. Ya, Mas? Wih, kayak terbang. Keren banget nih malam. Waduh, keren pas sekali di pondasi. Waduh, kok ngerumunin gini? Pada mau minta tanda tangan ya? Waduh, tahu aja kalau saya artis sinetron. Begitu itu. Duit? Gua nggak punya duit. Gajian juga belum. Kemarin waktu gua mau kasbon, nggak dikasih sama kantor. Osep dompet mana? Hah? Dompet? Nggak ada. Udah buruan mana dompet lo? Nggak ada. Jangan diambil. Aduh. Bang, ketemu bang. Mana? Wah, tuang ngampung. Ini pasti banyak keping ini. Pada udah mabuk. Aduh, mana lagi ini? Hei, Osep punya cuma 1.000 perak. Tuang ngampung naik mobil saya bisa ini. Ah, dasar gembel lu. Keren-keren punya duit seceng. Ah, sama gembelnya sama gua juga. Masa mesti gua kasih tahu kalau 100.000 gua dalam kolor? Keceplosan. Kosong kastalan yang dia. Ayo. Jangan. Tolong. Aduh, tolong. Jangan. Aduh, tolong. Tolong. Jangan ditelanjangin. Aduh. Nah, BTP juga apa? Sekarang cabut. Jangan. Nih, Osep dompet. Mampus lu. Duit gua tinggal segitu. Udah gue sembunyi dalam kolor. Tinggal segitu-segitu gara-gara ceplosan ya. Duit gue tuh. Kok aku masih nyariin Farel sih? Padahal kan aku nggak mungkin lagi dijemput sama Farel. Duh, sedih banget.
Kok jadi Ngara bisa ketemu gini sih? Sepi banget hidup tanpa Farel. Biasanya pulang kuliah pasti dijemput. Makan malam bareng, ngobrol bareng. Anggap aja uang kamu yang hilang itu untuk membersihkan harta kamu. Iya, Man. Mungkin setelah ini kamu akan mendapatkan ganti yang lebih berlipat. Betul, Pak. Mungkin sesudah ini Papa dapat rezeki. Amin. Mudah-mudahan ya, Nak. Tapi kamu sama Nadine juga mulai sekarang harus hati-hati. Hati-hati kenapa, Om? Soalnya sekarang ini tingkat kriminalitas semakin tinggi, kejahatan semakin marak, dan semuanya itu dilatar belakangi oleh masalah ekonomi. Man, tuh lihat, bengong mereka. Pakai bahasa anak-anak dong. Jangan bahasa koran. Sekalinya serius, salah penempatannya. Iya, lupa ngomong sama anak tuyul. Gimana ya? Gini, kemarin itu kan baru ada kasus penculikan. Nah, makanya kalian harus hati-hati. Kalau misalnya kalian mau pergi, harus pamit dulu. Dan kalau kalian ingin pergi jauh, harus temenin papa atau eyang. Ngerti? Ngerti, Pak. Dan kamu juga, kamu nanti kalau pulang sekolah, kalau ada yang jemput mengatasnamakan papa, kamu jangan mau. Walaupun kamu diiming-imingi oleh makanan, permen, atau duit, ya? Juga sih nggak tertarik sama permen sama makanannya, Pak. Tapi kalau uangnya gede gimana? Hah? Duit gede? Wah, iya tuh, Nak. Lumayan, Nak. Pinter kamu. Men, kumat lagi. Nggak boleh, Nak. Salah. Pokoknya nggak boleh, ya. Dan satu lagi, kamu harus ingat ini. Jangan pernah berbicara dengan orang asing. Ngerti? Iya, Pak. Jangan berbicara pada orang asing. Ya udah makan dong. Ada telepon. Bella sayang. Beneran. Abis kena musibah, pasti ada hiburan. Apa sih ya Habibi? Hah? Casting iklan. Iklan apa? Sirup. Bentar lagi Ramadan kan? Emang banyak nih kena sirup. Di mana? Oke, Bibi. Pasti dong, Bibi. Iya, besok siang ya. Jam makan siang. I love you, Bibi. Pada gahar gini sih ngeliatin gue. Rel, kamu masih di kantor? Kok belum pulang? Iya, aku lagi ngerjain yang buat promo pariwisata itu. Dari dulu kamu memang gila kerja. Tapi yang sekarang ini Papi yakin bukan itu alasannya, Rel. Maksud Papi? Udahlah, Rel. Kamu gak usah ngingkari perasaan kamu. Apa sih yang mau kamu tunjukin? Semua sedih, Rel, lihat kamu. Dan Papi yakin keluarganya Fitri juga sekarang pasti sedih melihat keadaannya dia. Pi, maafin aku ya udah bikin semua orang khawatir. Tapi aku harus belajar, Pi, menikmati penderitaan. Papi cuma nggak tega lihat kamu selalu sedih. Oke, Rel, jangan lupa istirahat ya. Ya, Pi. Kalau gue ke tempat yang biasa sama Fitri, mungkin bisa ngurangin kangen kali ya. Ya, gue akan ke tempat warung sate itu.
Mbak, satenya? Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Dulu sering banget makan sate di situ sama Farel. Bang, satenya 10 ya. Kalau aja ada kamu di sini, Fit. Aku kangen banget sama kamu. Kamu sekarang lagi ngapain ya? Makasih, Bang. Mas, kok datangnya sendiri-sendiri? Maksudnya? Biasanya berdua sama pacarnya. Tadi pacarnya datang sendirian ke sini. Pacar saya? Kapan? Baru saja. Jadi Fitri barusan dari sini. Coba gue tadi datang lebih cepat. Tapi gue kan udah janji nggak boleh ketemu. Atas nama cinta, innama amruhu iza aroda syai'an ayyakulla lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Fit, kok tumben sampai jam segini kuliahnya? Tadi beli sate dulu, buat kita makan berdua ya. Nggak usah, kamu aja. Aku barusan udah makan di kantin rumah sakit. Nggak dimakan satenya? Ayo dong, nanti kamu sakit loh. Gak nafsu, kepala aku pusing. Aduh Fit, kekhawatiranku jadi bener kan? Kamu jadi sakit kayak gini gara-gara pisah sama Farel. Udahlah Fit, akhiri aja. Enggak, Bil. Aku pusing. Karena tugas kuliah aku banyak. Tapi kamu tetap harus makan kan? Nanti kamu sakit loh, Fit. Siapa, Fit? Farel. Fit, kamu masih kuliah kan? Ya rajin ya. Besok aku transfer uang untuk beli buku atau keperluan kuliahmu. Gak usah, Rel. Makasih banyak. Aku masih ada uang kok. Aku akan tetap transfer uang untukmu, Fit. Karena kuliahmu adalah tanggung jawabku. Kamu adalah calon istriku, Fitri. Tolong, Rel. Jangan lakukan itu. Kalau kamu nekat ngirim uang untuk aku, apa bedanya dengan kita mengingkari janji kita sendiri? Kayaknya semakin kalian pisah, semakin kuat ya cinta kalian berdua.
aja boleh tahu betapa baik dan bertanggung jawabnya Farel, mungkin Bule bisa memaafkan semuanya. Tapi sayangnya, sebelum Farel sempat menjelaskan semuanya, Bule udah kayak gini. Permisi. Silakan. Dicoba. Sirup itu lebih manis daripada apa tuh ya? Berondong. Berondong. Bu! Ibu-ibu, yang manis sirupnya, bukan pelayannya. Oh, iya. Udah sekarang kita beri makan dulu. Sial banget sih hidup gue. Giliran dapat iklan, malah diciumin nenek-nenek. Bau terasi lagi. Wah, kayak Kak terbang ke atas ya. Iya, balonnya. Iya. Selamat sore nak, saya ingin ke museum. Lewat mana sih? Tahu nggak jalannya? Tahu nggak? Saya mau ke museum. Aduh, ini kan bule. Berarti pertanyaan asing dong. Hi. Pertanyaan saya nggak dijawab. Kenapa dong? Ayo Nadine kabur. Ayo. Tolong. Ada asing. Tolong. Ayo cepetan Nadine. Pertanyaan saya nggak dijawab. Kenapa? Jadi sekarang Fitri lagi usaha nyari kerjaan, Rel. Iya. Gue jadi ngerasa bersalah. Sekarang kan dia nggak punya pendapatan sama sekali. Kenapa nggak lu rekomen dia ke perusahaan yang lu kenal, Rel? Ya nitip gitulah. Fitri juga punya pengalaman kerja kan? Dia mana mau yang kayak gitu, Al. Gue transfer biaya kuliah aja dia nggak mau. Al, tolongin gue ya. Tolong kasih ini ke dia ya. Maya. Mas Bram, tumben kamu jemput aku, Mas. Kamu nggak terganggu kan kalau aku jemput kamu di sini? Ya enggak lah, aku malah seneng, Mas. Aku pengen kita sama-sama ngelupain masalah itu. Dan kita mulai semuanya dari awal lagi. Aku juga minta maaf ya, kalau akhir-akhir ini aku jauh dari kamu. Maafin aku juga ya, Maya. Mas? Kenapa, Maya? Kamu takut ketahuan sama bos kamu? Aku nggak peduli, Maya. Kamu kan istri aku. Bukan itu, kan nggak enak diliatin orang, Mas. Makan malam kita hari ini apa, sayang? Ya, tergantung. Tergantung apa maksudnya? Ya, tergantung tetangga kita masak apa hari ini. Loh, kok gitu? Kan ngarepin balesan, Al. Jadi tergantung dong Bu Tina masak apa hari ini. Ya ampun, Kayla. Kamu masih pakai trik kayak gitu ya? Udah santai aja. Bentar lagi juga datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, feeling aku so good kan? Bu Tina. Hari ini Ibu nggak masak, soalnya nggak enak badan. Ibu bawain ini. Waduh Bu,
Nggak usah repot-repot. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi makan malam kita sekarang semangka nih. Kembung deh perut aku nih. Gimana nih, Al? Maafin aku ya. Makanya jangan suka ngarepin dari orang ya. Udah, jangan sedih. Soal makan mah gampang kok. Di dalam masih ada nasi kan? Dan di kulkas masih ada telur. Yaudah, nanti aku masak telur dadar sendiri ya. Itu dia masalahnya. Aku nggak buat nasi. Udah gitu telurnya juga nggak ada. Ya ampun, gue bener-bener ngawinin anak kecil nih. Sabar, sabar. Maafin aku ya, Al. Iya. Aku nggak marah kok. Yaudah, nanti kita makan di luar aja ya. Sekalian kita pacaran. Kan sejak kamu hamil kita belum pernah pacaran, ya. Yuk. Ngapain sih? Gambar ya? Pensiun. Malu ya, Om. Sama Tante Nabila kan? Masa malu sih, Pak? Itu kan cuma foto. Kamu nggak ngerti perasaan Papa sih, Nak. Papa tuh berasa diliatin. Nak, apa-apaan sih? Nggak sopan tau. Malu nih kelihatan aurat. Bilang aja, Pak, suka. Enggak, siapa yang suka? Om naksir ya sama Tante Nabila. Siapa yang naksir? Ngaco ah. Buktinya baru lihat foto aja malu. Berarti naksir ya. Nih anak dua mentang-mentang pacaran kompak banget sih. Apa tuh? Hah? Vera sayang. Ya Vela ya Habibi. Ada apa Bibi? Hah? Iklan. Anak-anak kecil. Satu laki satu cewek. Oh bisa. Tapi ya laki giginya ompong. Gak apa-apa. Oke deh Bibi. Besok ya. Oke, thank you. I love you. Mandin, kita mau diapain, Nek? Gak tahu. Jangan-jangan mau dimakan nenek sihir lagi. Kalian kenapa sih? Kayak orang ketakutan gitu? Baru dengar suara Tante Vela aja udah kayak liat genderuwo. Kalian besok libur kan? Ikut Papa ya? Ketemu sama Tante Vela. Ampun, Om. Ampun. Ampun, kenapa lagi nih, Nak? Jangan, Pak. Jangan siksa juga. Jangan ya, Pak. Iya mau nyiksa siapa? Orang mau diajakin main iklan. Mau ya? Hah? Main iklan nggak mau ah. Males nih. Ya udah. Padahal dapat honor loh. Kalau dapat duit bisa beli mainan. Ntar Papa beliin burger. Enak. Hah? Beneran, Pak? Ya bener lah. Kapan pernah Papa bohong? Tapi kalau nggak mau ya udah. Papa kasih ke anak-anak yang lain aja. Udah deh, Pak. Mau. Nadine, mau ya Nadine. Kita nggak ada apa-apain kok. Iya deh. Pak, syutingnya sama Papa bukan? Enggak, sama Tante Vela. Kok pada pingsan? Juga! Nadine, kenapa? Kenapa sih? Kok pingsan?
Kok sampai sekarang belum ada panggilan kerja sih? Mesti sabar. Gak boleh nyerah. Fit, Aldo, tumben pagi-pagi datang ke sini. nih Fit. Kamu tahu kan, sekarang Farel nggak punya sekretaris. Sekarang dia butuh tenaga kamu, Fit. Dia minta kamu ngetikin berkas itu semua. Nanti kantor akan membayar kamu secara profesional. Buat apa Farel melakukan ini semua? Terima aja lah, Fit. Aku tahu dalam kondisi kayak begini kamu sangat membutuhkan uang, kan? Al, aku nggak bisa. Apapun istilahnya, tetap aja sama aja. Ini kan berurusan sama kantor retro. Dan kantor retro itu punya keluarganya Farel. Apa bedanya kalau aku sekalian aja kerja di retro? Jadi Al, aku benar-benar gak bisa. Karena semua ini udah melanggar janji. Oke. Aku hargai keputusan kamu. Tapi kamu harus tahu, Fit. Farel cemas mikirin kamu. Makasih ya Al. Dan aku mohon bilangin ke dia kalau aku bisa menghadapi semua ini sendiri kok. Oke. Siap. Baik. Kamera. Rolling. Action. Males makan ya? Coba yang ini dulu ya. Tante, itu obat racun bukan? Cut. Kok racun sih Yoga? Kan tadi udah diajarin. Kalian harus minum sirup vitamin ini. Juga, Nadine, yang bener dong. Vel, maaf ya Vel. Jangan diambil ke hati, namanya juga anak-anak. Gak apa-apa kok Norman. Yang bener ya? Awas. Oke, semua udah siap? Oke, kita mulai. Kamera. Rolling. Action. Males makan ya? Coba yang ini dulu dong. Oke. Good. Jadi dia nggak nerima kerjaan itu. Dia nggak mau dibayar retro. Iya sih, gue bisa ngerti. Itu sama aja kayak ngelanggar janji sendiri. Tapi gimana cara nolong dia ya, Al? Ya udah deh, Al. Thanks ya, udah kesana tadi. Wah. Cucu-cucu yang pinter-pinter. Bisa main iklan ya? Sebentar lagi nongol dong di TV. Iya dong. Didikannya siapa? Nah, kamu senang kan syuting iklan? Syutingnya sebentar, uangnya lumayan. Nadine, kalau misalnya nanti ada lagi, masih mau kan? Tapi Man, kok aneh banget ya? Biasanya nyuruh makan setengah mati. Ini kok kayak begini, Man? Iya ya. Apa karena masakan mama kali ini cocok banget di lidah mereka? Ini gara-gara syuting iklan tadi kali, mah. Soalnya kan tadi dapetnya iklannya iklan penambah nafsu makan. Jadi kayak gitu deh. Tapi, Man, kok sampai begini banget sih? Ya iyalah, orang salah-salah mulu. Retake-nya sampai 3 kali. Gimana nggak nafsu makan? Kayak aku, Pak. Waktu syuting iklan obat kuat, retake-nya 7 kali. Jadi kan, gitu.
Ya Allah, sebesar ini tagihan sampai hari ini. Padahal aku nggak tahu sampai kapan Bule akan dirawat di sini. Gak mungkin kalau aku pinjem Pak Ustadz, karena dia sendiri pas-pasan. Kalau ngomong ke Farel, pasti keluarganya mau langsung bantu. Tapi aku nggak mau. Mereka terlalu baik. Aku nggak mau utang budi terlalu banyak sama Farel lagi. Lagi pula, aku kan udah janji, sementara waktu aku nggak akan berhubungan lagi sama Farel. Ya Allah, aku mesti cari duit kemana untuk melunasi tagihan sebesar ini? Gimana Mbak? Sampai sekarang kan DP-nya belum ada sama sekali. Iya Mbak, saya minta waktu lagi ya. Mbak, kalau Mbak tidak bisa membayar DP-nya, ya terpaksa pasien tidak bisa ditampung di sini. Jadi maksud Mbak, ibu saya harus pulang. Bapak nggak ada keringanan sama sekali dari rumah sakit ini. Ya, gimana ya? Peraturannya memang begitu, Mbak. Iya Mbak, saya usahakan dalam 2 atau 3 hari saya lunaskannya. Permisi. Sebesar ini tagihannya, Fit. Aku juga bingung. Aku bisa dapetin uang dari mana, uang sebanyak itu? Tabunganku juga pasti nggak akan cukup, Fit. Mana Abah juga pasti nggak akan punya uang sebesar ini. Tenang aja, Bil. Kamu nggak usah mikirin semua ini ya. Biar aku aja yang mikirin. Karena semua ini adalah tanggungan aku. Maaf ya, Fit. Kalau aku punya, aku pasti akan bantu meringankan beban kamu. Terus gimana, Fit? Cara kamu buat ngusahain biaya ini? Aku yakin kok, Bil. Pasti Allah membantu aku. Aku yakin aku bisa mendapatkan uang sebesar itu tanpa harus mencuri ataupun merampok. Fit, aku tahu kamu orangnya kuat dan gak cengeng. Dan aku yakin kamu pasti bisa ngadepin masalah ini dengan tabah. Dan kamu juga harus tahu kalau Allah pasti akan meringankan beban kamu, Fit. Makasih ya atas doanya. Kamu yang tabah ya. Kak, Nadine. Ya, ada apa, Om? Nih, makanan ikannya. Kasih makan yang benar. Jangan sampai kelaparan. Minumnya mana, Om? Minum? Masa ikan dikasih minum? Ya nggak perlu lah. Gimana sih? Ya ampun, Om. Kalau habis makan itu harus minum biar nggak seret. Ya, Pak. Ntar kalau dia haus gimana? Aduh, gimana sih ngejelasinnya sama anak dua nih? Tahu ah? Man, gitu aja udah nyerah. Man, ngadapin anak kecil itu harus sabar. Makanya, Pak, mendingan Papa menikah aja sama Tante Nabila. Nanti dia bisa ngasih tahu kita dengan jelas. Nikah? Enak aja kalau ngomong. Mau aja ya, Om. Ya. Oke. Bikin pusing gua aja. Pak, besok kita ke warungnya Tante Nabila yuk. Ngapain sih, Ama? Ayo dong, Om. Nadine kangen nih sama Tante Nabila. Bodoh. Ya, Pak. Pas jam makan siang, kita ke sana, Pak. Please ya, Pak. Ya, please, Om, ya, please. Iya. Tuh, Man. Anak kecil aja tahu perempuan mana yang harus kamu nikahi. Bukannya kamu nikahi. Bilang aja Papa sirik. Papa juga kalau masih muda pasti milih Vela. Apa? Kamu
Nih, Papa mau kawin lagi sama Vela. Apa, Man? Kurang ajar kamu ya. Apaan? Aduh, kurang ajar kamu ya. Kurang ajar kamu. Bapak sama anak sama aja. Gimana perasaan lo, Rel? So far so good lah, El. Bagus deh. Gue salut sama lo. Jujur ya, Rel. Sebenarnya gue masih cemburu dan gak terima. Kenapa Fitri lebih memilih lo daripada gue? Tenang dulu, Rel. Itu kan dulu. Sekarang sih gue yakin kalau kalian berdua itu ditakdirkan untuk bersama. Lu layak buat Fitri. Mudah-mudahan emang kayak gitu ya, Al. Tapi gue sedih, Rel. Kenapa orang sebaik lu dan Fitri harus menderita kayak begini? Al, orang yang baik itu biasanya banyak cobaan dari Allah. Jadi kita harus sabar dong. Gue inget waktu kuliah dulu, Rel. Lu gak pernah ngomong kayak begini. Tapi sekarang lu udah berubah ya. Gue salut sama lu. Fitri yang ngajarin gue kayak gitu, Al. Ada untungnya juga ya, dia gak jadian sama gue. Maksud lu? Kalau gue harus di posisi lu, gue kayaknya gak sanggup, Rel. Gue gak bisa ngejalanin ini. Cobaan lu berat banget. Mungkin gue lakuin ini karena gue sayang banget sama dia, Al. Kadang-kadang cinta kan butuh pengorbanan yang sangat luar biasa, kan? Pagi anak-anak. Ya, coba sekarang dibuka petanya. Kita akan mempelajari benua. Ayo coba buka petanya. Loh, juga bangku di depan kan masih ada yang kosong. Kenapa kamu duduk di belakang? Biar nggak ngantuk, Bu. Kalau kamu duduk di belakang, berarti ngantuk kamu bisa hilang. Iya, Bu. Kalau aku ngantuk banget kan bisa langsung tidur. Nah, coba Adit, sekarang kamu cari letak benua Amerika. Yang ini, Bu. Nah, pinter kamu, Dit. Sekarang coba juga jawab pertanyaan Ibu. Siapa yang menemukan benua Amerika? Adit, Bu. Kok Adit? Ya, Bu. Tadi kan dia yang nunjuk. Selamat siang, Mbak. Siang. Mbak, nomor handphonenya berapa? Maaf, Mbak, bercanda. Duh, suka ngaco gue. Ini, Mbak, saya dari Retro Advertising. Ada surat buat Pak Iwan dan ada surat kontraknya. Jadi, mesti saya tungguin, Mbak. Baik, Mas. Silakan tunggu sebentar ya. Hei, bangun. Ada apa, Pak? Ada apa? Kamu nggak lihat orang lain pada bekerja? Kamu enak-enak nyantai di sini. Kamu pikir ini kantor nenek moyang kamu apa? Ya emang bukan. Orang nenek saya udah meninggal. Kenapa sih, Pak? Berapa gaji terakhirmu? Kalau nggak dipotong utang sih, kira-kira 1 juta, Pak. Nih, ini hakmu bulan ini. Anggap saja ini pesangon. Ingat, besok jangan lagi masuk kantor ini. Ngerti?
Itu orang udah gila apa ya? Abis ngomel-ngomel, ngasih gue duit. Nggak kayak bapak gue, ngomel-ngomelnya doang, ngasih duitnya enggak. Lumayan ah. Ini mas, semuanya sudah saya masukin ke dalam amplop. Makasih mbak. Bentar mbak. Saya mau ngeluarin zakat. Nih, buat beli gincu. Siapa nama karyawan tadi itu? Yang mana pak? Yang barusan. Memangnya ada apa ya pak? Hari ini juga dia saya pecat. Orang yang tadi itu kurir pak. Dia kurir kita. Bukan, dia dari perusahaan lain, dari Retro Advertising. Apa? Jadi dia bukan karyawan kita? Bukan pak. Brengsek. Saya pikir dia karyawan kita. Itu uang apa itu? Dikasih pak sama yang tadi. Sini. Kamu ini. Mbak. Pasien atas nama Nyonya Rini mohon dikasih tenggangan waktu lagi ya, Mbak. Waduh, Mbak. Ini sudah mundur loh. Janjinya gimana? Iya, Mbak, saya tahu. Tapi tolong ya, Mbak. Saya minta waktu lagi. Oke, saya kasih waktu 2 hari lagi. Tapi tolong ya, Mbak, disanggupi. Sebab kalau tidak, pasien harus dibawa pulang. Ya, makasih ya, Mbak. Mbak, ini DP-nya. Inferno Advertising. Iya, kebetulan aku punya teman, namanya Frida. Dia termasuk orang penting sih di sana. Soalnya kalau nggak salah sih mereka lagi nyari karyawan gitu. Papi minta kamu hati-hati. Kalau papi dengar, Edo sudah mulai masuk Indonesia. Dan dia sudah mulai pitching